Selamat berjumpa kembali bagi anak-anak kami yang sedang belajar di rumah. Ibu harapkan anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan pada saat ini, Ibu juga mau ingatkan kepada kalian, ya, tetap harus eksis dalam mengikuti pembelajaran melalui aplikasi daring yang sudah ditentukan oleh Dinas Kecamatan Songgal, ya, supaya kamu juga tidak ketinggalan. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita dalam materi atau mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang lini perakitan dan produksi pada perlengkapan kantor, ya. Nah, kompetensi dasar yang akan kalian dalami pada materi pelajaran ini, ya, yang pertama menerapkan metode perakitan produk barang atau jasa. Nah, karena ini perlengkapan kantor, dia berarti produk berupa barang, ya. Kemudian yang kedua, melakukan perakitan produk barang atau jasa. Ya, bagaimana melakukan perakitan produk barang atau jasa. Nah, di dalam lini perakitan dan konsep dan produksi, ya, di dalam lini perakitan dan produksi pada perlengkapan kantor ini ada dua hal yang menjadi pokok pembelajaran, yaitu konsep dari lini perakitan dan lini produksi pada produk perkantoran. Bagaimana konsep lini perakitan itu dan bagaimana lini produksi yang dilakukan pada produk perkantoran. Kita masuk kepada materi yang pertama mengenai konsep perakitan. Nah, di dalam konsep perakitan itu boleh dipilih beberapa metode, ya, beberapa metode perakitan yang terdiri dari metode perakitan yang dapat ditukar-tukar, yang pertama. Kemudian metode perakitan dengan pemilihan dan metode perakitan secara individual, ya. Berikutnya jenis perakitan. Bagaimana jenis perakitan itu dilakukan, ya, terdiri dari satu, perakitan manual, dan yang kedua, perakitan otomatis. Kalau perakitan manual itu yang langsung dilakukan oleh manusia, ya, kita. Kalau perakitan otomatis pada umumnya itu dilakukan oleh mesin yang sudah di konsep ataupun yang sudah di sistem sedemikian rupa. Nah, berikutnya faktor yang memengaruhi kegiatan perakitan. Banyak faktor, ya, yang memengaruhi kegiatan perakitan itu. Ya, terdiri dari yang pertama jenis bahan yang mengalami perakitan. Apa bahan yang digunakan dalam membuat suatu lini perakitan. Kemudian yang kedua, kekuatan yang dibutuhkan. Kekuatan seperti apa yang dibutuhkan di dalam kegiatan perakitan itu. Kemudian yang ketiga, pemilihan metode penyambungan, ya. Di dalam menghasilkan suatu produk, ya, ada metode penyambungan yang harus dilakukan karena nggak mungkin sesuatu hal itu bisa jadi sedemikian rupa. Ada proses penyambungan di sana. Jadi metode penyambungan itu yang dipilih yang seperti apa. Kemudian pemilihan metode penguatan. Nah, untuk menguatkan, ya, menguatkan produk yang dihasilkan itu supaya baik keadaannya, jadi harus dipilih metode penguatannya seperti apa. Kemudian penggunaan alat bantu perakitan. Di dalam suatu lini perakitan tentu ada alat bantu yang digunakan. Jadi bagaimana penggunaan alat bantu perakitan itu dilakukan ataupun dipilih. Nah, itu
juga harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya toleransi. Ya, toleransi ini menyangkut kepada dapat tidaknya dilakukan perubahan-perubahan, ya, mampu bisa nggak ditolerir seperti itu. Kemudian lagi bentuk dan tampilan. Bentuk atau tampilan kegiatan perakitan itu seperti apa? Apakah dia nanti akan menjadi efektif dan efisien? Ya, nah itu juga harus diperhatikan. Kemudian mengenai ergonomis. Nah, apa itu ergonomis? Ya, nah, kamu boleh perhatikan ya, ataupun mengingat pelajaranmu ketika kamu di kelas 2. Ya, ergonomis itu sudah pernah dibahas di kelas 2. Nah, itu nanti menjadi tugasmu, apa itu ergonomis. Dan yang terakhir ada finishing. Ya, kalau dikatakan finishing, artinya suatu produk sudah jadi. Produk jadi itu tidak bisa langsung dipasarkan, ya, tidak bisa langsung dijual. Tetapi ada proses yang disebut finishing, ya, untuk membuat suatu produk itu bisa dijual kepada konsumen dengan keadaan yang baik. Ya, nanti di sana diperhatikan misalnya kemasannya seperti apa, pengepakannya seperti apa, kemudian distribusinya juga seperti apa. Nah, itu dibahas dalam finishing. Ya, nah itulah faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan perakitan. Oke, berikutnya mengenai desain untuk manufaktur. Ya, tujuan desain untuk manufaktur adalah yang pertama meningkatkan mutu produk. Ya, meningkatkan mutu produk. Itu tujuan desain untuk manufaktur. Artinya kegiatan yang dilakukan di dalam pabrik ataupun pabrikasi. Ya. Kemudian yang kedua, mengurangi biaya produksi. Nah, ini berkaitan juga dengan kegiatan produksi massal. Ya. Kemudian lagi, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan produk. Nah, tahap-tahap dalam desain untuk manufaktur. Ada beberapa tahapan dalam desain untuk manufaktur. Yang pertama, mengestimasi biaya-biaya manufaktur. Jadi harus dikalkulasi terlebih dahulu ya biaya-biaya yang dibutuhkan atau biaya-biaya yang mungkin dikeluarkan dari kegiatan lini perakitan tadi. Yang kedua, mengurangi biaya komponen. Ya, mengurangi biaya komponen. Dengan kegiatan itu biaya komponennya bisa dikurangi. Dan yang ketiga, mengurangi biaya perakitan itu sendiri. Yang keempat, mengurangi biaya pendukung produksi. Nah, jadi itu berhubungan erat dengan kegiatan lini perakitan dalam menghasilkan produk, barang atau jasa untuk, terutama karena kalian adalah jurusan administrasi perkantoran, maka ini dikaitkan dengan alat-alat perkantoran ataupun perlengkapan perkantoran. Karena perlengkapan perkantoran sendiri ada banyak jenisnya. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah bahas, ya. Kalian sudah tahu apa-apa saja yang tergolong kepada perlengkapan perkantoran ataupun alat-alat yang ada yang digunakan dalam perkantoran. Oke. Nah, sampai di sini materi yang Ibu sampaikan kepada kalian. Sekarang kamu lanjutkan pembelajaranmu secara mandiri, ya, dengan memperhatikan tugas yang Ibu sampaikan kepada kalian. Ya, yang pertama membuat catatan berdasarkan materi pembelajaran, kemudian nanti fotokan hasil belajarmu ke WA di rumah pennya. Ya. Kemudian kerjakan soal pada aplikasi yang tersedia dan jangan lupa juga tetap harus kamu catatkan di buku catatanmu.